Seberapa rumit sih industri pada saat itu mengedukasi pemerintah? Kalau dulu terlalu banyak, Prof. Apa yang harus dilakukan, ini, itu. Saya hargai juga waktu itu pemerintah adalah kemudian mau melakukan deregulasi. Salah satu ketakutan saya terbesar sebagai pemimpin bisnis adalah ketika service itu tidak menjadi relevan lagi buat market. Ini adalah inisiatif terbesar yang mankind pernah lakukan secara kolektif. Yang membuat saya tentunya berpindah waktu itu untuk masuk ke Grab sebelum nanti ini ke climate tech, ke karbon. Itu adalah impact. Karena itu doa saya tiap hari, Prof. Saya pengen bermanfaat buat banyak orang. Dan saya jadi mau kasih ini, hati-hati juga dalam berdoa, Prof. Karena impact bisa sangat besar gitu ya, hati-hati dalam berdoa. Tamu saya kali ini adalah tokoh yang menjalani beberapa industri yang penuh dengan tantangan. Saya tahunya dia dulu adalah salah seorang director atau tokoh di sebuah perusahaan airlines yang sedang berjaya. Namanya berkibar-kibar, tiba-tiba dia pindah masuk ke industri yang baru muncul, yang belum jelas masa depannya dan kantornya pun di ruko begitu ya. Lalu kemudian itu tumbuh berkembang jadi besar dan menjadi sahabat saya untuk saya mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas. Apa sih yang tengah terjadi di Indonesia online itu? Dan pada waktu itu saya kemudian sampai harus bertempur dengan teman-teman regulator dan menjelaskan bahwa industri online ini suatu ketika justru akan menjadi migrasi dalam gig ekonomi. Bahkan juga memberikan kehidupan bagi UMKM. Bayangkan kalau tidak ada dunia online ini. Tapi pada saat itu mereka menghadapi tantangan, bannya digembosin, kalau masuk wilayah tertentu dikerjain, oleh opang, ojek pangkalan dikerjain, tapi kemudian tumbuh berkembang dan hari ini industri ramai. Lalu kemudian dia beralih lagi, masuk lagi ke dalam industri yang tengah menjadi perhatian di dunia. Betapa adaptifnya dan situasinya sangat menarik. Tamu saya kali ini adalah Rizky Kramadibrata, mantan komisaris dan presiden Grab Indonesia, Executive Chairman Carbon Zep, yang hari ini beralih ke dunia karbon. Selamat datang di Cafe Brizi, Pak Rizky. Apa kabar, Prof? Thanks for having me. Thank you. Ya. Jadi ada Gojek, ada Grab. Seru tuh pertarungannya. Kalau dulu kan ada Uber, ya. Dan Anda di situ. Tapi sebelumnya cerita dulu dong. Anda tuh beralih dari AirAsia, Airlines, pakai dasi, walaupun itu low cost carrier, tetapi gegap gempita kan begitu. Tony Fernandes. Yes, betul. Malaysia memelopori low cost carrier dan kemudian orang yang tadinya tidak bisa terbang jadi terbang. No everyone can fly, gitu kan? Betul banget. Nah, terus kemudian Anda beralih ke Grab. Cerita dong kenapa? Ya, Prof, saya tuh sama Prof tuh sebetulnya sama. Punya kesamaan. Apa itu? Keahlian kita manajemen, Prof. Keahlian manajemen, ya. Jadi industri agnostik sebetulnya. Kita tidak terpaku kepada industri tertentu, tapi pakem-pakemnya apa? Yang menjadi apa ya namanya ya, kunci-kunci kesuksesan, kunci juga failures juga gitu ya, challenge, opportunity. Nah, sebetulnya pakemnya mirip. Nah, cuman saya tuh emang berevolusi kali ya. Dari awalnya saya dulu telekomunikasi, Prof. Jadi telco. Telco. Ya, Ada orang telco ya? Saya orang telco awalnya. Saya di Indonesia, terus di Amerika juga mungkin saya 5 tahun kerja di Amerika, di Chicago waktu itu. Balik lagi masih telco, pindah ke airlines, kemudian ya itu pindah ke aplikasi. Adaptifnya begitu kira-kira ya. Tapi sebetulnya kenapa kita memilih seperti itu saya pribadi? Karena sebetulnya ya saya berpikiran impact sih. Bagaimana we can make more impact. Setiap ada tantangan atau mungkin opportunity juga untuk make more impact to more people, itu drives me, Prof. Itu berarti keluar dari zona nyaman, banget. Anda kan create the second curve. Yes. Ya, the future belum jelas gitu ya. Dan future itu jadi karena ya kita bergerak bersama-sama dengan beragam pihak begitu ya. Uncertainties kan. Uncertainty. Saya dari dulu juga terbiasa dengan uncertainties, terbiasa dengan challenger sebagai challenger in the industry. Udah terbiasa seperti itu. Didikan mungkin ayah saya ngelihat ayah saya ketika saya besar dari kecil sampai ini, beliau birokrat sebetulnya, almarhum ayah saya. Tapi banyak di industri-industri. Jadi pernah di pelabuhan, kemudian perkeretaapian, telekomunikasi. Jadi saya udah biasa ngelihat seperti itu dari masa kecil saya.
Nah, yang membuat saya tentunya berpindah waktu itu untuk masuk ke Grab sebelum nanti ini ke climate tech, ke karbon, itu adalah impact. Karena itu doa saya tiap hari, Prof. Saya pengen bermanfaat buat banyak orang, bagaimana membuat impact untuk banyak orang. Dan saya jadi mau kasih ini, hati-hati juga dalam berdoa, Prof. Karena impact bisa sangat besar gitu ya, hati-hati dalam berdoa. Jadi kenyataan. Ya? Jadi kenyataan. You making it into realizations. Your dream kita menjadi realizations, karena kita ingin sekali kan seperti itu, make impacts. Ya itu sebetulnya alasannya, make impacts, tapi dengan keahlian saya yang sama mirip dengan keahlian Prof adalah keahlian manajemen. Kita berusaha untuk adaptif, doing the right principles, doing the right business, and then ya itu kita dorong untuk growth. Tadi mulai dari Prof bilang dari ruko, benar-benar dari ruko itu Prof. Jadi manajemen itu kan intinya adalah industri bisa berbeda-beda, tapi pakemnya kan kurang lebih sama. Kita lihat, ini harus begini, kita analisa dulu begini, medannya kayak gini, keahlian negosiasi itu penting. Itu kan jam terbang begitu ya. Betul. Ketika kita melihat sesuatu, kita nggak berdasarkan teori aja, tapi kita punya insting yang sudah terlatih dalam negosiasi dan lain sebagainya. Kemudian juga membaca laporan keuangan, bukan cuma angka yang kita lihat kan. Betul. Ini kemana di balik ini ada apa begitu betul, kan? Betul. Kadang-kadang kan kita ngelihat kalau di dalam bisnis, apalagi bisnis yang dari awal, yang kita lihat itu sebetulnya opportunity-nya di mana. Ya, saya kalau ini dulu industri ride hailing awalnya, Prof. Oh, ride hailing, ya kan? Asalnya kan ride hailing disebutnya ya. Karena transportation sebetulnya teknologi to enable transport lah ya, ride hailing itu. Dulu kan kecil masih dilihatnya, walaupun sudah sangat menjadi perhatian, tapi masih kecil, paling banyak di Jakarta. Di tempat saya dulu berkarya juga masih ada di Jakarta, Bali, dan Padang waktu itu, Prof. For some unknown reason ya. Dimulai dengan nganter surat itu 10.000 perak, gitu kan? Bener, Prof. Kira-kira gitu kan? Kira-kira begitu ya. Tukang kurir saya di sini bilang, lu beralih ganti pekerjaan jadi security aja. Betul. Surat gue titipin aja 10.000. Kalau lewat tol aja berapa, begitu kan? Betul. Nah, tadi prinsip salah satu manajemen adalah ngelihat opportunity kan, Prof, di situ. Opportunity di mana kita lihat ternyata kan nggak segitu aja. Besar kan potensinya untuk bisa make impacts. Bisa berkembang. Tapi kuncinya adalah kan hire the right team. Ya, kita bukan superstar lah ya. Kita justru cari superstars gitu kan instead. Kemudian ya tadi Prof bilang, kita networking dengan bagus karena it's all about partnerships juga. Kita harus berkembang itu dengan partnerships. Ya, hasilnya alhamdulillah waktu itu dalam jangka waktu setahun dari 3 kota berkembang cepat menjadi 100 kota waktu itu ya. Jadi emang luar biasa sekali. Selain juga animo dari masyarakat yang bagus, animo dari juga pencari kerja yang juga bagus. Ini kan menyediakan lapangan kerja, quote unquote. Tadi Prof sempat bilang gig economy workers. Ya. Ini kan suatu yang unik, yang baru, tapi juga gayung bersambut di mana-mana bagus gitu ya. Tapi tentunya dengan segala dinamikanya. Pak Rizky, di sini saya dapat Trujiva. Trujiva ini ada brand baru yang salah satu produknya, ini menarik. Ini adalah natural sweetener yang zero kalori. Nah, saya suka nih. Nah, Anda sebagai pelari kan, sebagai atlet, sebagai orang yang senang olahraga. Gitu ya. Saya bukan atlet sih, Prof. Cuman penggemar aja lah. Penggemar ya. Nah, nanti kita pesan dulu kopinya. Wah, ya. Ini ada banget. Natural sweetenernya, tentu kita perlu kopinya, gitu ya. Langsung segera, Prof. Langsung kita pesan dulu ya. Boleh. Anda mau kopi hitam atau mau kopi inspirasi? Saya kopi inspirasi deh. Kopi inspirasi, 2 kopi inspirasi. Biar tambah inspirasi kita, Prof. Biar tambah inspirasi kita dengan menggunakan gulanya dari sini nanti ya. Jadi kalau stevia ini rasa manisnya bisa 200-300 kali dari gula biasa, tapi zero kalori. Wow. Jadi saya kira ini bagus. Bahkan di kedai kopi tertentu saya lihat per tetes itu orang bayar Rp3.000 per tetes itu. Jadi hati-hati netes ini ya, Prof. Kalau kebanyakan kemanisan ya, Prof. Kemanisan tapi zero kalori. Ini amannya ya. Saya kira semakin hari semakin baik karena Tom Hanks itu mulai berubah tahun 2013 tahu saya. Ketika dia lihat, wah gua kena diabetes tipe 2. Lalu kuncinya apa? Berubah gaya hidup dia. Jadi memang kita harus merubah gaya hidup. Benar. Ya, bukan hanya merubah pekerjaan. Siap, Prof. Ya, baik. Ini Trujiva sekali lagi ya. Baik, sambil menunggu kopinya, Pak Rizky, kita cerita lagi tadi. Jadi Anda sudah terbiasa dengan melihat itu. Lalu kemudian Anda mengembangkan di
Grab ya, bagaimana itu berubah. Saya ingin tahu tentang industri ini. Apa sih yang membuat dia jadi besar dan mengapa sekarang banyak orang mengatakan dia tidak menciptakan lapangan pekerjaan tuh katanya. Pekerjaan itu udah ada dari dulu begitu ya. Tapi kan sekarang masyarakat perlu tahu ini gig ekonomi nih. Gig ekonomi kan sebenarnya sektor informal. Dan akhirnya muncul pertanyaan, siapa yang harus bayar THR-nya begitu ya? Iya. Kan kita kalau di gig ekonomi kan nggak dapat THR. Iya, enggak. Kita sendiri ya kan yang harus nabung begitu kan. Entrepreneurs kan. Entrepreneur begitu. Dan ini menjadi pertanyaan karena gig ekonomi kan meluas, bukan cuma ojek online. Wah, itu service yang ditawarkan banyak sekali, termasuk desain. Anak saya itu bikin desain itu, pesanannya datang dari Qatar, datang dari Belanda, datang dari Jerman. Ya, dan itu luar biasa desain-desain dia begitu, dan dia bisa membuat produknya tidak hanya di sini, bisa datang dari negara lain juga dia kirim langsung ke tempat itu, tapi dia yang buat begitu. Itu gig ekonomi itu. Saya suka contoh Prof tadi ya, dari misalnya desain dulu ya, sebelum saya lari kepada ride hailing dan kemudian food delivery ya. Desain ini sebetulnya tadi Prof sempat bilang kan, pekerjaan itu udah ada dari dulu. Udah ada dari sudah dulu. Ada. Yes. Gig ekonomi untuk freelancers untuk desain itu dari dulu sudah ada. Problemnya adalah menghubungkannya yang dulu tidak ada. Teknologi waktu itu belum ada. Mungkin teknologi mulai ada, cuman mungkin nggak semuanya dipegang orang. Ingat zaman personal computer kan, Prof ya, kemana-mana kita itu adanya personal computer. Mulai ada laptop masih gede-gede dulu ya. Tebel ya Prof ya dulu ya. Itu. Telepon pertama yang mobile phone itu kan segede batu bata itu, 2 batu bata dulu. Dan harus nembus mobil Prof. Harus nembus mobil. Antenanya dulu. Nah, karena keterbatasan itulah dulu orang tidak bisa connect. Platform atau kita sebutnya marketplace belum ada waktu itu karena teknologinya tidak di-enable. Apa yang menyebabkan revolusi ini terjadi adalah mobile phones yang mumpuni. Mobile phones mungkin sudah ada sejak zaman Nokia dan lain, tapi tidak mumpuni karena apa? Teknologinya belum ready. Apa yang membuat dia ready? Nomor satu, chipsetnya makin cepat, makin kencang, dia makin processingnya makin bagus, dia semua makin efisien. Kalau superkomputer zaman dulu udah kalah Prof sama our smartphone zaman sekarang ya. Makin sedikit yang diperlukan. Makin sedikit yang diperlukan, makin efisien. Yang kedua adalah connections-nya, broadband, cepat. Dulu udah ada mobile phone, bisa internet tapi lelet, susah lah ya. Nah, ketika ini enablement ini sudah ada, teknologi ini keluar, ada cloud keluar adalah namanya aplikasi. Aplikasi itu juga marketplace, tapi marketplace untuk aplikasi gitu ya. Di situ orang bisa download dan lain-lain. Inilah enablementnya untuk semuanya. Sehingga yang tadi pekerjaan misalnya anaknya Prof gitu ya, designer freelancers, yang tadinya itu mungkin, wah susah banget nih cari customer saya, atau dia juga susah, demand juga susah mencari supply-nya. Ini sekarang dibuat jadi lebih mudah dengan teknologi. Prinsip yang sama terjadi untuk ride hailing dan food delivery. Dari dulu udah ada Prof. Udah ada. Orang untuk dipanggil, untuk nganterin, dibayar apa segala macam. Tapi tidak dalam scale yang sekarang terjadi. Masif seperti ini. Dan masif. Tukang ketoprak pun bisa. Betul. Bisa terhubung begitu ya. Tukang sate. Saking mudahnya. Yang mudah tuh apanya? Yang pertama onboardingnya. Orang gabungnya mudah Prof. Kalau dulu mungkin sulit. Sekarang gabungnya pun mudah. Yang gig economy workersnya juga mudah. Yang ingin penggunanya pun juga mudah. Itu yang pertama ya Prof ya. Yang kedua tentunya kebutuhannya juga jadi makin terhubung semua sehingga orang makin tambah banyak. Semakin demand semakin banyak, supply-nya pun akan semakin tertarik untuk masuk ke sana. Makin tinggi di situ. Makin tinggi di situ. Jadi ini kembali kepada teknologi lah sebetulnya yang mengenabling ini. Kalau Prof bilang dari dulu tukang antar udah ada, betul udah ada. Tapi tidak di-enable ini sehingga tidak bisa scaling seperti sekarang. Tentunya itu konsep mudahnya. Di balik itu masih ada lagi bagaimana algoritma, apa dan lain-lain. Tapi secara sekilas industri ini bertumbuh karena itu. Tapi dalam perjalanannya kan ternyata, kita harus mengedukasi government. Masih ingat dulu ketika. Masih ingat Prof. Masa-masa seru. Berantem itu sama Menteri Perhubungan saat itu gitu ya. Berbeda pendapat. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang tentang masa depan saat itu ternyata kan juga tidak mudah begitu. Tidak mudah. Tidak mudah. Berkelahi dengan pelaku-pelaku konvensional. Ya, Prof, kasihan mereka itu saat itu. Tapi saya tetap menjelaskan, ini kayaknya ke depannya beda nih. Ini caranya berbeda. Itu kan diperlukan kemampuan melihat beyond what we see now gitu ya. Nah, terus kemudian ada automation. Jadi Pak Rizky kita coba dulu ya. Ini tetes ini. Ini adalah stevia. Oke. Saya excited dan terinspirasi, Pak. Mudah-mudahan cocok. Kopi inspirasi kan? Kopi inspirasi, ya. Dicoba aja ini hanya dengan berapa tetes sebetulnya gitu ya. Makasih.
Saya nikmatin ya, Prof. Mantap ini. Ada rasa manisnya kan? Iya, rasa stevia-nya mantap. Ya, Prof. Ya, lanjut. Mudah-mudahan cocok ya. Baik. Ya. Jadi kita bicara tentang bagaimana kita mengedukasi. Jadi government itu kan juga mesti diedukasi kan. Seberapa rumit sih industri pada saat itu mengedukasi pemerintah, kemudian juga industri yang sudah ada. Kan ini kan ada pemain sebelumnya ya, yang sudah menikmati harga yang branded gitu kan. Produknya branded di atas, terus kemudian didisrupsi. Masuklah ini ride hailing yang segmennya di bawah. Kalau dulu kan di sini nih harganya tinggi, kalau demand curve tuh kurvanya di atas. Segmennya menengah ke atas, mereka tawarkan terus yang berkualitas, sehingga hanya orang kaya saja yang bisa naik. Sementara sekarang Anda masuk di bawah, ini mendisrupsi, dan orang-orang yang tadinya nggak bisa naik taksi, naik ojek begitu, sekarang bisa naik begitu, menikmati. Dan kemudian ininya benefitnya semua dibagi. Itu gimana mengedukasi pelaku lama dan juga pada government? Ya, regulasi itu selalu harus menyesuaikan ya, Prof. Dengan apalagi harusnya begitu. Apalagi sesuatu yang disruptif. Ya. Saya mau memberi cerita dulu. Di tahun 1800-an di negara yang maju sekarang ya, yaitu di Inggris. Waktu itu ada sebuah revolusi dalam transportasi, yaitu kereta kuda. Kereta kuda, yes. Itu sebuah revolusi, Prof. Tadinya naik kuda, sekarang kereta kuda. Ya, naik kereta kuda. Nah, apa yang terjadi? Karena terjadi perubahan itu, regulasinya pun berubah. Yang jalan yang tadinya orang silakan jalan, kemudian mulai dibuat sebuah regulasi. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu biasanya disebut knee-jerk regulations, yang tidak logis gitu ya, yang aneh. Apakah regulasinya waktu itu? Silakan boleh googling nanti dan lain-lain. Yaitu flag regulations. Jadi gini, ketika orang pakai kereta kuda, gitu, ketika berjalan, ini defeats the purpose. Ini contoh regulasi yang defeats the purpose, yang menegate sebetulnya kecepatan tersebut. Diminta harus ada 2 orang berjalan di depan, membawa bendera. Ketika dia akan melewati sebuah misalnya perempatan, dia diminta untuk mengangkat benderanya untuk membuat orang lain aware bahwa ada kereta kuda yang mau lewat. Di mana defeats the purpose-nya, Prof? Adalah kuda yang mestinya jalannya lebih cepat dengan kereta itu. Jadi lambat karena ditaruh regulasi 2 orang harus bawa bendera. Dia jalan 2 orang tersebut, bukannya naik kuda juga, dia jalan turun untuk dari keamanan. kereta. Turun, orang itu adalah regulasinya harus jalan kaki dan membawa bendera. Itu kan regulasi yang tidak tepat guna gitu ya. Purpose-nya benar adalah untuk keamanan, tapi tidak menyesuaikan terhadap apa yang sebetulnya terjadi revolusi di sana. Itu belum ada mobil ya? Belum ada mobil, Prof. Belum ada mobil. Jadi tidak aneh, Prof. Ketika waktu itu Prof mungkin menjalani satu masa gitu ya. Ya, saya juga berkolaborasi dulu dengan Prof di situ ya. Di mana mungkin semua berusaha menyesuaikan. Ini regulasinya gimana? Bertanya-tanya. Itu tidak heran. Karena di negara semaju itu pun dulu terjadi yang seperti itu. Semua juga bingung. Bagaimana sih bagusnya? Dulu sebelumnya regulasinya adalah seperti ini. Misalnya argo gitu ya. Misalnya harus ada pool misalnya. Itu kan dirombak semua. Jadi nggak ada pool. Argo adalah justru malah di depan gitu. Semua udah jelas malah dan lain-lain. Ini adalah hal yang harus dilakukan penyesuaian semuanya. Ya, apa yang kita lalui mungkin waktu itu adalah bagian dari memang konsekuensi logis dari sebuah teknologi yang disruptif. Kalau kita lihat pada saat itu, kayaknya kita bebal sekali ya meregulasi ini. Andanya di industri itu larinya kenceng, teknologinya bergeraknya cepat sekali, sementara regulator mengacu pada undang-undang lama. Saya masih ingat kok berdebat lah dengan salah seorang pejabat bilang, Anda tuh nggak ngerti undang-undang. Terus saya jadi bertanya, undang-undangnya mana? Undang-undangnya mana? Gue bertanya juga undang-undangnya mana? Ya. Akhirnya ditunjukin, oh undang-undang lalu lintas. Saya buka sampai saya melotok begitu, saya baca dulu. Wah, udah selesai baca saya bilang, undang-undangnya salah ini. Ya. Terlalu detail ngaturnya karena mengatur teknis dan teknologi. Padahal teknologi terus berubah, begitu berkembang. Industri udah bergerak jauh, yang saya masih di ini kan soal safety begitu. Terus mundur di situ aja, nggak jauh-jauh di situ. Ya. Nah, ini kan pertarungan pada saat itu lumayan itu. Anda institusinya kan belum terjadi, belum asosiasi segala macam belum ada, teknologi pun masih belum jelas ke depannya itu.
Apa Ya, yang Prof. kemudian dilakukan oleh teman-teman di Ya. industri pada saat itu? Ya, terus terang emang kalau misalnya waktu itu mungkin salah regulasinya, ya kita bersyukur ya regulasinya benar ini dan lain-lain ya. Karena waktu itu juga diskusi berjalan, akhirnya berjalan juga dengan baik. Ada orang-orang yang menjadi apa ya, kayak bukan hanya proponen tapi melihat bahwa ini yang kata Prof tadi keniscayaan sehingga dibawa dan lain-lain. Nah, emang kalau sampai salah ini existential threat memang waktu itu ya. Artinya bisa nggak jadi itu Bisa nggak industri, jadi. bisa bubar itu Ya. industri ini, nggak jadi, mundur semuanya. Kita kan negara yang sangat agresif dalam ride-hailing industri ini. Betul. Nah, apa yang dilakukan memang adalah ya kembali ke basic, Prof. Diskusi ini gimana sih sebetulnya jalan tengahnya apa untuk bukan jalan tengah kita kompromi, Prof. Tapi jalan tengah adalah untuk menuju ideal state. Tadi Prof misalnya bilang safety. Ya mungkin pada waktu itu adalah memang satu dua hal safety yang menjadi concern. Yang bertubi-tubi itu. Yang bukan kita bilang itu adalah hal yang lain. Itu hal yang sangat luar biasa menjadi perhatian kita. Tapi kan butuh proses semuanya untuk ke arah sana. Kita tingkatkan teknologinya, kita tingkatkan prosesnya, kita tingkatkan prosedurnya, bagaimana follow up-nya, kita tingkatkan partnership-nya dengan siapa, apa, dan lain-lain. Menjadi sesuatu yang rigid yang bisa mengadres apa yang menjadi concern bagi regulator. At the same time, kita juga lihat bagaimana ini proses onboarding-nya apa. Kalau dulu terlalu banyak, Prof. Apa yang harus dilakukan, ini itu. Saya hargai juga waktu itu pemerintah adalah kemudian mau melakukan deregulasi untuk hal tersebut. Di mana persyaratan yang mungkin dulunya relevan menjadi tidak relevan lagi, bisa dirubah lah ya untuk itu. Dan pada saat itu tidak bisa dihindari dong. Anak-anak muda itu kan memang menuntut perubahan, karena mereka juga nggak punya pekerjaan. Mereka masuk ke gig ekonomi juga. Ya. Apa yang kemudian tantangan terbesarnya pada saat itu setelah kemudian pemerintah mau diskusi, mau mendengarkan, anak muda sendiri juga langkahnya cepat sekali. Apa yang tantangan yang terbesar pada saat itu? Ya, kalau saya rasa tadi regulasi satu ya. Tapi yang lebih besar tantangannya adalah to deliver the relevant and reliable products and services. The relevant and reliable. Itu menjadi kuncinya sih, relevant and reliable. Relevant itu apa? Artinya dibutuhkan, benar. Saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelum di sini ya. Salah satu ketakutan saya terbesar sebagai pemimpin bisnis adalah ketika service itu tidak menjadi relevan lagi buat market. Stay relevant. It's a silent killer buat bisnis. Apa sih tidak relevan itu, Prof? Kalau menurut saya, kenapa lebih berbahaya? Karena semua indikator bilang tidak ada yang tidak suka produk itu. Produk itu dicintai, tapi tiba-tiba tidak relevan dan hilang. Saya salah satu bisnis case tadi dikasih tahu oleh timnya Prof, itu benar banget. Begitu saya bilang seperti itu adalah, mungkin saya kasih suatu contoh, Nokia. Siapa yang tidak suka Nokia? Sampai hilangnya pun semua masih suka sama Nokia. We have good memories, nggak ada bad memories tentang Nokia. Connecting people. Tapi become irrelevant di situ. Itu salah satu fears-nya biasanya business leaders. Jadi bagaimana memanage itu bukan hanya dari indikator, tapi juga kita melihat sensing semua, melihat sekitar, bukan hanya kompetitor tapi new technology yang ada juga, karena dia menjadi silent competitor new technology ini. Dia tidak ada di space industry tersebut seperti ada di industri lain, tapi menyedot pasar dan pengguna kita. Yang kedua adalah reliability. Ketika sudah diperbolehkan nih secara regulasi dan lain-lain, apa yang terjadi, Prof? Ketika orang harus menunggu 20 menit untuk layanannya dilayani misalnya, itu adalah menjadi nightmare. Kegelisahan. Ketika segala sesuatu bisa real time begitu. Betul, real time. Sekarang ini kan semua katanya instant generation. Semua pengen cepat semuanya, nggak ada yang lama-lama. Mie instantnya kalau cepat. Iya. Kita mungkin ngobrol segini aja udah dibilang kelamaan gitu. Nonton film aja tuh bisa di skip sekarang kan. Digeser. Udah ada feature untuk dicepetin lah apa. Baru mulai udah tahu kesimpulan. Start from the end. Start from the end. Nah, jadi reliability itu penting banget karena orang butuh cepat semua. Nah, ini adalah kombinasi dari memang teknologi, operational, feedbacks, tapi menurut saya yang paling penting adalah the ability for the organizations to listen to their customers. Bagaimana, ini prinsip bisnis lagi, Prof, manajemen ya. Seperti yang gampang dibilang listen to the customer, listen to the customers. Tapi pada akhirnya mungkin banyak yang merasa listen to the customers, tapi tidak benar-benar listen to the customers. Being on the ground, mau mendengarkan feedback yang tidak enak. Kadang-kadang kita pengennya dengar yang enak. Itu terjadi. Di Grab juga terjadi. Harus kita sangat review industri itu benar-benar berkembang untuk menjadi standard of excellence gitu ya. Karena tanpa itu reliability tidak akan terjadi. Yang menarik juga ini kan ada dua orang teman yang dulu kuliah di Harvard begitu ya.
Dua orang teman kuliah di Harvard, terus kemudian dua-duanya mulai dan kemudian dua-duanya bertarung di sini. Pada saat itu kan Indonesia taunya hanya Gojek begitu ya, terus kemudian muncul The Grab gitu ya. Terus kemudian tidak mengenai Indonesia, tapi kemudian bisa cepat tumbuh di Indonesia. Dan masyarakat menyukai karena ada pilihan kan. Ada Gojek, ada Grab begitu, keduanya. Tapi di belakangnya kan belakangan kita ketahui pemiliknya kan kurang lebih orang-orangnya kurang lebih sama-sama juga ya kan. Ada kesamaan lah beberapa investor. Kesamaan. Kita mau bukan pemilik, investor. Investornya kurang lebih sama begitu. Ada nggak Anda merasakan lucu juga ya gue kerja di perusahaan kayak begini dalam situasi kayak begini ini kan dialami juga oleh beberapa startup baru yang lain begitu. Ya, saya pikir itu mungkin agak kebetulan sih ya, Prof ya. Dalam satu hal itu agak kebetulan, cuman kebetulan yang menarik ya. Both are great individuals kalau menurut saya, innovators, tapi juga make things happen, punya visi untuk dunia dan region gitu ya di situ ya. Saya menerjemahkan visinya mungkin untuk negara Indonesia gitu ya dalam hal ini ya. Membuat hal juga lebih mudah karena butuh visioner seperti itu. In a way, competition waktu itu juga membantu juga ya. Artinya membantu untuk lebih giat gitu ya. Seru ya itu. Seru. Perhatian juga tinggi sekali gitu ya. Cerita-cerita seperti itu menambah unsur drama gitu ya. Adrenalin unsur drama bukan menjadi core faktornya, tetapi menambah keseruan lah ya dari semuanya. Ya, saya pikir itu satu hal yang kebetulan. Kalau untuk investors kita lihat mungkin bukan hanya di industri ini, banyak sekali industri-industri lain, banking juga misalnya, financial industri, global industry di financials, itu kan investornya juga sebetulnya mirip-mirip, ada kesamaan, mereka punya minat di daerah situ, terus misalnya hospitality, hotel juga mirip-mirip, semuanya juga bahkan punya. Mereka mempromot persaingan kan? Mempromot persaingan. Sengaja, aja lo bertarung betul. Gitu, lihat mana yang karena lebih as investors, you want to see yang bagus yang keluar kan, yang sebagai pemenangnya, seperti itu kan. Tapi memang itu hal yang menurut saya juga lazim terjadi across industries. Perkembangan teknologi itu juga kita kan pernah bicara gitu ya. Saya minta Pak Rizky jelasin sama anak-anak di sini waktu itu dan bercerita tentang bagaimana automation itu terjadi, algoritma itu bekerja, dan kemudian pada waktu itu kan kita peralihan tuh mengalami. Tadinya orang masih dominan begitu ya, terus kemudian kok diganti pakai algoritma begitu ya. Dan pernah ada terjadi problem kan? Problem, kita ini jangan khawatir, nanti gua kasih tahu jam sekian gua akan pasang nih sistemnya begitu. Ternyata kan ada human error begitu. Ada human error. Seperti apa sih kejadian-kejadian seperti itu ketika mulai menerapkan automation? Pasti kan ada penyebabnya kenapa kita melakukan automation. Ya, automation itu kan dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas yang manusia tidak bisa lakukan sebetulnya. Terutama ketika scaling dalam jumlah yang sangat besar. Ya, itu nightmare kalau orang bisa merasa tahu, oh ini biasanya patternnya kalau pagi ini begini. Misalnya Prof tahu daerah sini ya, sekitar sini ya. Prof tahu lah kira-kira pagi ini seperti ini. Tapi kita tidak tahu faktor yang di luar itu. Sebelum nyampe di situ, apa yang terjadi di tempat lain. Kita tidak tahu, kita tidak terlihat. Ini hanya salah satu contoh ya Prof ya. Tapi machines membuat itu menjadi enable. Kita tahu di sini, kita merasa kita paham di sini nih. Tapi kita yang tidak tahu, kita jadi bisa tahu. Dulu cuma pakai feeling aja. Dulu cuma pakai feeling aja. Kesalahan-kesalahan yang sangat situasional seperti ini yang di-eliminate oleh automation. Menjadi algoritma jadi lebih luas, faktornya bisa jadi lebih banyak ya. Tetap human yang sebetulnya managing semua itu, maksudnya managing gimana sih the grand scheme-nya dan lain-lain. Tapi machines membantu itu menjadi lebih mudah, lebih scalable, dan semua faktor bisa dimasukkan di situ. Apakah ada learning-nya? Ada. Machine sama Prof, kayak anak kecil. Harus learning. Makanya ada reason namanya disebut machine learning. Machine learning. Karena dia belajar dulu. Dia nggak bisa langsung pintar, Prof. Nah, bagaimana proses machine learning inilah yang painful. Karena semuanya harus jadi satu dulu, diproses. Sekarang juga sama, Prof. Kita kalau bicara large language model, generative AI yang sering kita pakai lah ya, ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Itu juga ada learningnya dulu. Ada namanya data training yang disebutnya biasanya. Kalau tanpa data training, dia juga dump. Dengan segala kemumpunannya, tapi dia tidak ada data training, dia dump. Nah, kuncinya apa supaya data training, machine learning itu berjalan adalah sebanyak mungkin faktor dimasukkan supaya dia learning. Sebanyak mungkin possibility yang terjadi itu masuk. Ini kita
bicara AI secara general bukan hanya di satu itu, karena machine learning itu adalah subset dari AI, Prof. Subset dari AI, di mana semuanya itu adalah prinsipnya seperti itu. Nah, inilah yang mungkin yang tadi Prof bilang ya, ketika ada ketidaksabaran gitu ya, ketika dalam proses learning, proses data training, human merasa lebih pintar. Benar, pada satu saat human itu lebih pintar. Ada kejadian apa di situ yang bisa jadi misalnya kejadiannya itu adalah kita merasa ada lebih pintar ketika hujan, Prof, gitu ya. Hujan, Jakarta macet biasanya. Yang menaik itu biasanya kendaraan roda 4 misalnya. Orang mau nggak mau pakai mobil. Betul, betul. Cuman kejadian silinya adalah kalau kita manual seperti itu, ketika hujan berhenti siapa yang tahu, Prof? Bisa aja kelewat human kan seperti itu kan. Atau di sini hujan, di situ nggak hujan. Itu benar banget, Prof. Yang Prof itu bilang, kita bilang bahwa sekarang Jakarta sedang hujan. Generalisasi, Prof. Mungkin Jakarta Timur yang sedang hujan, tapi Jakarta Selatan tidak mungkin seperti itu kan. Itu generalisasi, itu juga kecenderungan kesalahan manusia. Hal-hal seperti inilah yang di-address dan harus learning, harus dibuka mindsetnya, scope-nya dan lain-lain. Sekarang bisa digunakan untuk memecahkan masalah hukum ya, masalah kriminalitas. Terus saya baru tahu nih apa nih, Prof? Ya katakanlah misalnya kasusnya kemarin yang kita duga bunuh diri atau dibunuh, itu kan dilihat ternyata kemana kan? Iya. Dari sini kemana? Kalau nggak ada GPS, kalau nggak ada cloud, kalau nggak ada cellular phone begitu ya. Terus kemudian terhubung dengan Grab atau Gojek, terhubung dengan taksi online begitu ya. Dia bergerak kemana kan sekarang mudah sekali terdeteksi. Ya, walaupun memang semua kan katanya ada batasannya ya, yaitu personal data dan lain-lain, di mana semuanya harus membutuhkan konsen. Mungkin Prof sering lihat sekarang suka muncul tiba-tiba ya, aplikasi ini cookies harus mau diapain? Minta izin dulu kan? Data Anda sudah terekam selama beberapa bulan ini, apakah mau dilanjutkan atau tidak? Itu bagian dari memang personal data privacy sih, untuk bahkan jadi pilihan kita kan. Dia minta izin untuk lihat foto kita, video kita, segala macam begitu ya. Itu orang suka nggak sadar. Ini kan? Permasalahan yang 10 tahun lalu tidak ada gitu tidak ya kira-kira. Tidak ada 10 tahun yang lalu ya. Suka duka di dalam industri ini ya. Iya, Prof. Terus kemudian Anda mengundurkan diri. Kenapa Anda mengundurkan diri dari industri ini? Ya, saya pikir sama lah kalau dalam kita berbisnis gitu ya. Apalagi kita kan ikut memiliki gitu ya di sini ya. Pada saatnya adalah ya orang yang lebih baik untuk bisa menjalankan itu ya lebih baik menjalankan gitu kan. Prinsipnya lebih gampang seperti itu kan, Prof. Daripada kita ego kita ada di sana dan lain-lain. If this will make it become more successful, kenapa tidak? Dan saya melihat sekarang adalah ada hal yang unik dari apa yang saya lakukan sekarang. Kalau dulu impact-nya banyak nih, orang, jutaan orang. Tapi the living people. Kalau saya sekarang berpikirnya adalah impact yang harus saya berikan adalah bukan hanya to the living people, tapi to the not yet living ones juga saya akan memberikan impact. Siapa itu? Anak dan cucu kita, Prof. Karena inisiatif yang sekarang saya sedang purpose driven lakukan ini, sebetulnya the main benefiternya bukan saya dan bukan kita. Main benefitersnya adalah nanti yang generasi berikutnya. Ini sejalan dengan pepatah orang Indian. Apa itu, Prof? Kita tidak mewariskan alam ini kepada anak kita, tetapi kita meminjamnya dari mereka. Itu, terima kasih, Prof. Benar banget itu, mengingatkan mereka. Itu benar. Ya. Jadi kita harus kembalikan kepada mereka seperti keadaan semula. Kurang lebih begitu kan? Kira-kira begitu, karena apa yang kita lakukan sekarang punya konsekuensi terhadap generasi berikutnya. Apakah konsekuensinya mau lebih baik atau lebih buruk? Itu kita yang membantu menentukan. Tapi apakah ini individual works? Tidak. Ini adalah mankind's works kalau menurut saya. Mankind? Iya, ini menurut saya untuk inisiatif climate ini yang sekarang saya lakukan, ini adalah inisiatif terbesar yang mankind pernah lakukan secara kolektif. Yaitu untuk battling global warming tidak terjadi melebihi 1,5 derajat Celcius dari industrialisasi. Ngeri ya, 1,5 derajat itu pengaruhnya besar sekali. Pengaruhnya besar sekali, Prof. Ini angka yang terlihat kecil, tapi efeknya besar sekali. Kita kan udah mulai melihat nih anomali-anomali yang terjadi karena 2024 kemarin itu udah menjadi tahun terpanas sih, beberapa kali udah hitting. Ngeri, makanya ruangan ini pun saya pasang tertutup jadi pasang AC. Karena tahun lalu itu panas terasa, sekali. Padahal tadinya nggak terlalu begitu ya, Prof? Ini kan di tengah-tengah pohon kan. Mungkin ini satu-satunya kafe yang pohonnya banyak di tengah-tengah. Ada pohon beringin di sini, ada pohon matoa di tengah-tengah. Bahkan di dapur kami, di situ ada pohon bisbul. Yang anak sekarang mungkin nggak pernah lihat buahnya atau pohonnya seperti apa. Di pinggir sini ada pohon sukun 2, besar-besar. Iya, saya udah tahu rumah perubahan ini dari 2016 buat yang nonton di sini ya.
perkembangannya rumah perubahan ini luar biasa, bagus. Tapi ada satu konstan yang saya lihat terus adalah pohon-pohon dan tanamannya. Ya, luar biasa, perhatian Prof untuk pohon dan tanaman luar biasa sekali. Kita ngalah selalu dengan pohon. Jadi jangan sampai jalan itu mengalahkan pohon. Betul banget itu. Ya, karena saya pernah suatu ketika menebang pohon, saya nangis Pak Rizky. Iya. Karena di atas itu rupanya ada rumahnya musang. Aduh, saya ikut sedih, Prof. Saya ikut sedih, Prof. Rumahnya dia di atas begitu ya. Iya. Terus saya dikasih tahu sama anak, Pak, ada anaknya, ada ini. Saya bilang, kita kayak dosa banget gitu. Dosa banget, bayangin coba ada keluarga di atas gitu. Pohonnya kita babat begitu ya. Iya. Wow, sejak saat itu saya bilang enggak deh, kita ngalah aja deh. Makanya kalau kita jalan di sini tengah-tengah ada pohon, terus ada orang ahli Feng Shui bilang, mendingan begini deh. Gitu. Nah, mendingan kita bikin begitu tuh ada Feng Shui bilang, nggak boleh Pak, ini artinya merintangi rezeki Bapak gitu. Aduh. Gak apa-apa deh rezeki gue ini, tapi dapat alam yang sejuk, udara. Nah ini kan tadi Prof bilang ya hewan segala macam. Ya ini semua mankind dan lain-lain. Betapa tidak nyamannya bisa dibayangkan nggak Prof kalau terjadi global warming? Bagaimana anak cucu kita belum jaminan hidup seenak kita sekarang. Prof aja baru menghadapi ini harus kasih AC dan lain-lain. Bagaimana heat wave jadi makin sering terjadi, flooding karena level air meningkat, karena suhu yang meningkat juga. Filtrasi air asin kepada tanah, masuknya semakin dalam. Pertanian jadi sulit di situ, banyak gagal panen dan lain-lain, dan masih banyak lagi sih, Bro. Tapi oke lah, perubahan iklim, kenapa ke sana jadinya? Nah, tapi gini, saya jelaskan dulu konteksnya ya, Prof ya. Apa sih penyebab global warming? Majority dari scientist itu sepakat penyebab global warming adalah greenhouse gas atau gas rumah kaca, yang mana ya efek pemanasan dan lain-lain dia membentuk gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini yang paling terkenal apa, Prof? Yaitu karbon dioksida kan, CO2 itu terkenal banget, kita semua tahu lah CO2 suka dilihat oleh kita. Ya, dari pabrik-pabrik, betul. Dari ya semacam-macam lah. Ya, betul. Nah, tetapi sebetulnya di dunia ini ada 3 greenhouse gas yang dominan. Yang pertama CO2, yang kedua metana CH4. Ya, metan termasuk kotoran sapi, sampah. Betul. Yang ketiga nitrous oxide N2O. Ya. Apa yang saya lakukan sekarang ini adalah saya fokus memerangi CH4. Bagaimana caranya? Adalah melalui teknologi. Makanya disebut climate tech. Yaitu teknologi untuk membantu climate lah, kira-kira seperti itu. Apa sih sebetulnya penyebab terjadinya metana ini? Biasanya dari food chain, Prof. Food itu adalah sumber organik yang kalau menjadi sampah, apakah karena kandungan airnya, atau karena dia tertimbun di yang tidak ada udara, dia akan mengundang sebuah mikroba yang disebut dengan metanogens. Itulah yang menyebabkan, menguraikan, mengoksidasi, mengeluarkan CH4 metana. Sehari-hari ada di mana-mana itu ya? Di mana-mana kejadiannya. Sebanyak kita menelantarkan biomass waste gitu ya, itu akan terjadi biasanya metana emissions. Nah, ini yang jarang diketahui oleh orang-orang. Metana emissions ini dari segi greenhouse gas atau gas efek rumah kaca, ini lebih poten dibandingkan CO2 sampai 84 kalinya, Prof. Jadi 1 ton metana itu sama dengan 84 ton CO2 ekuivalen disebutnya. Efek gas rumah kacanya. Jadi apa yang kita battling itu adalah itu. Apa yang kami lakukan, ini kita ngelihat kalau food chain itu, Prof pasti tahu ya, upstream dan downstream. Ya, jadi dari hulu ke hilir. Hulu apa sih? Pertanian, sampai perkebunan dan lain-lain. Hilir adalah industri makanan dan lain-lain. Saya ada 2 perusahaan, tadi Prof sempat sebut ya. Satu Planet Carbon. Planet Carbon ini mengadres upstream, perkebunan dan pertanian. Melalui apa? Yaitu kita sebutkan teknologinya adalah biochar. Biochar itu ada 2 kata di situ, Prof. Bio dan char. Biomass dan charcoal. Bentuknya itu charcoal. Arang, tapi dari biomasa. Ini uniknya rantai karbon ini akhirnya saling berhubungan gitu ya. Bagaimana caranya? Dia dipanas dari biomasa waste yang terbuang mestinya dan menghasilkan metana, dia dipanaskan panas tinggi, Prof. 600 sampai 800 derajat Celcius tanpa oksigen. Dia menghasilkan biochar ini. Apa kelebihannya biochar ini? Biochar ini kelebihannya selain dia kalau ditanam di tanah itu bisa memperbaiki tanah karena unsur porosity-nya. Tapi yang lebih penting adalah karbonnya stable. Dia tidak dirilis ke atas. Berapa lama dia stabilnya? Minimal 100 tahun. Bisa sampai 1000 tahun. Jadi ini sangat reliable untuk carbon removal atau carbon sequestration. Itu saya dari sisi tadi hulunya ya. Dari sisi hilirnya, saya menggunakan AI, Prof. Untuk industri-industri yang ada di
hilirnya, misalnya restoran, hotel, groceries dan lain-lain. Waste-nya. Nah, ini uniknya. Kita menggunakan di Carbon Zap ini menggunakan teknologi disebut AI Computer Vision. Ini cabang dari AI yang khusus Computer Vision. Apa sih tugasnya? Dia tuh bisa membuat foto, video itu lebih cerdas, pintar, bisa membaca, membantu membaca dan lain-lain. Lebih tajam. Lebih tajam. Tadi Prof sempat sebutkan food waste-nya di address di situ ya. Tugasnya bukan itu, Prof. Kita bukan memproses food waste, tapi kita mengurangi waste. Mengurangi waste. Caranya gimana? Ini contohnya nih ya. Contohnya ya. Hotel. Prof sering kalau keluar kota, hotel, buffet kan? Banyak kan sisanya biasanya buffetnya dan lain-lain. Bagaimana cara menguranginya? Orang bingung kan. Ada hotel melakukan pencatatan, tapi granularity-nya rendah sekali. Biasanya totalnya hari itu berapa, dia nggak bisa lagi analisis. Pakai computer vision kita bisa analisis. Misalnya nih sayur hari ini berapa sisanya, daging semur berapa sisanya, ayam berapa, roti berapa dan lain-lain. Inventory dong. Iya. Termasuk inventory di situ. Tapi dia cepat sekali bacanya dan sangat granularity-nya sangat tinggi dan pintar sekali dan membantu untuk decision making karena sebelumnya misal pun udah didata ya dan jarang sekali misal pun udah didata orang nggak tahu hari ini berapa, hari libur berapa, jam spesifik, jam pagi, siang, malam nggak tahu inventory berapa. Control ini. Inventory control sehingga mereka bisa melakukan decision making untuk itu. Ini salah satu contohnya aja. Walaupun teknologi kami ini AI Computer Vision ini bisa keluar dari sustainability juga. Kita juga melakukan diantaranya misalnya toko-toko misalnya bisa dilakukan kayak ini Prof ini berapa orang masuk jam sekian, berapa keluar, berapa karyawan yang dibutuhkan, aktif tidak. Ketika Prof nanti membuka breeze lagi di tempat lain, Prof bisa mengontrol dari jauh supervisornya dan lain-lain. Tapi kira-kira itu. Jadi saya ada 2 planet karbon tadi biochar di hulunya, terus Carbon Zap menggunakan AI di hilirnya untuk membantu mengurangi food waste. Jadi Anda menjadi orchestrator dalam satu ekosistem ini. Mudah-mudahan sih Prof. Gitu cita-citanya seperti itu sih jadi Prof. Orchestrator bukan sesuatu yang semuanya Anda kerjakan sendiri. Tidak Prof. Kita enable. Inilah memang cara kerja baru yang pernah saya juga ulas di buku MO, #MO itu, Mobilization and Orchestration. Karena itu salah kuncinya satunya, kuncinya adalah kita bisa mobilize. Saya punya buku itu kok, Prof. Ada ya, gitu ya. Kita pernah diskusi tadi itu ya. Mobilizing and orchestrating di ekosistem begitu ya. Sehingga kemudian kita bisa lebih efisien dalam mengerjakannya. Ya, pada akhirnya kan seperti yang kita bicara di awal tadi. It's about management. Kita punya purpose, kita tahu, tapi bagaimana to make this happen? Ya, pertama tentunya kita buat teknologinya berjalan. Kedua adalah it works juga untuk our partner semuanya bisa merasakan manfaatnya. Kemudian kita scaling dari situ, Prof. Betul sekali. Ya, to make impact. Karena negara ini, Prof, 45 juta lahan perkebunan dan pertanian, Prof. Itu kalau kita bisa address the food chain-nya, food waste-nya untuk reduce emissions, itu impact-nya besar sekali, Prof. Sangat menarik sekali. Ya. Terima kasih banyak Pak Rizky. Sama-sama, Prof. Jadi inilah persahabatan saya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa kami ini sangat dekat begitu ya. Sangat dekat dengan Pak Rizky sebagai pimpinan Grab, tempat saya selalu bertanya, sering diskusi. Ya kami juga dekat dengan kompetitornya Pak Rizky ya, sebagai seorang akademisi. Saya memang berada dalam beragam industri dan hampir semuanya kami cukup kenal baik. Terima kasih sudah berbagi sehingga membuat kami juga tahu keadaan industri, perkembangan, challenge yang dihadapi. Kata kuncinya tadi adalah relevant and reliable. Ya, yang paling kita takuti adalah kita menjadi tidak relevan dan tidak reliable. Oleh karena itu, stay relevant.